Jujur walaupun gue asli putra daerah Sulawesi Selatan, gue mendukung penuh Persib Bandung bukan hanya di musim ini ya cuy. Gue sudah belasan tahun mendukung Persib Bandung, di mana mood itu tergantung dari hasil yang didapatkan Persib Bandung setiap minggunya ya. Dan itu pun kemenangan kita yang terakhir kali itu kita dapatkan di tahun 2022 cuy. Yang artinya sudah 4 tahun lalu kita menang nih. Tapi sisanya skornya itu 3-1, 4-2 dan juga 5-1 cuy. Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas skenario yang kemungkinan akan terjadi di pekan ke-33 di lanjutan BRI Super League. Yang mana artinya tersisa 2 pertandingan lagi yang akan dilangsungkan. Di mana pertandingan antara Persib Bandung yaitu melawan PSM Makassar di kandangnya yaitu Stadion B.J. Habibie di Parepare ya coy. Dan juga Borneo FC yang akan melawat ke Stadion Gelora Bumi Kartini di kandang Persijap Jepara coy. Kira-kira kalau misalkan melihat kedua pertandingan ini coy, di mana Persib Bandung sebetulnya berpotensi memenangkan juara Liga 1 atau BRI Super League musim ini kalau saja Borneo FC itu dikalahkan oleh Persijap Jepara. Hanya saja gue tidak ingin berharap kepada Persijap Jepara karena agak sedikit berat mengandalkan mereka untuk mengalahkan Borneo FC yang sedang dalam tren positif, di mana dalam 5 pertandingan terakhir itu tidak pernah kalah dan tidak pernah imbang. Artinya mereka menyapu bersih 5 pertandingan terakhir mereka ya cuy. Sebelumnya kita akan fokus dulu untuk membahas tim kebanggaan kita yaitu Persib Bandung yang akan menghadapi PSM Makassar ya cuy di Stadion B.J. Habibie Parepare. Untuk teman-teman yang tidak mengetahui atau belum mengetahui Stadion B.J. Habibie itu letaknya di mana. Jadi teman-teman yang belum mengetahui letak dari Stadion B.J. Habibie itu, jadi jaraknya itu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan ya cuy dari Makassar ke Parepare itu. Jadi itu jaraknya itu bukan terletak dari karena macetnya perjalanan, tidak. Jadi ini memang jaraknya itu jauh cuy. Jaraknya itu jauh karena gua asli Sulawesi Selatan, orang Sulawesi Selatan, dan gua sering sekali melakukan perjalanan dari Makassar ke kampung gua, halaman gua, dan melewati Parepare cuy. Dan itu jaraknya jauh. Di pertandingan nanti kita tidak akan diperkuat oleh Barba yang dimana dalam beberapa pertandingan terakhir itu kontribusinya sangat nyata ya cuy. Bukan hanya itu, Barba seringkali diplot sebagai kapten di beberapa pertandingan terakhir, yang artinya kita kehilangan sosok kapten di pertandingan ini, dan semoga yang menggantikan kemungkinan Mark Locke itu akan dipasang ya, dan kemungkinan besarnya juga akan menjadi kapten di laga ini. Ini tentu spesial bagi Mark Locke di pertandingan ini. Bukan hanya itu, kita juga kehilangan Lucho, di mana di pertandingan terakhir juga melawan Persija Jakarta sama dengan Barba, yaitu mendapatkan kartu kuning dan mengakibatkan harus absen di pertandingan ini. Dan juga kita kehilangan Coach Bojan, tidak akan mendampingi kita di pertandingan ini juga, sama posisinya mendapatkan kartu kuning juga ya cuy. Dan Levin Kursawa pada pertandingan melawan Persija kemarin itu ditarik di menit akhir sebelum babak kedua berakhir ya cuy, dimana digantikan oleh Deddy Kusnandar dan sepertinya akan absen juga di pertandingan ini cuy. Selain daripada itu, sepertinya akan siap diturunkan Ramon yang sebelumnya tidak masuk dalam DSP, kemungkinan besar juga akan bermain di pertandingan kali ini ya cuy. Oke coy, untuk saat ini kita akan bahas statistik kedua tim ya, antara Persib Bandung melawan PSM ini. Sebetulnya dalam 5 pertandingan terakhir kita pun hanya mengantongi 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, yang mana kita dapatkan 2 hasil imbang ini melawan Dewa United dan juga Arema FC di kandang ya cuy, dimana skornya berakhir 2-2 dan juga 0-0. Akan tetapi setelahnya itu kita mendapatkan 3 kemenangan yang sangat berarti, di mana kemenangan tersebut itu semuanya tidak kita dapatkan dengan mudah. Kita ketinggalan 2 gol melawan Bayangkara FC dan akhirnya kita mampu comeback dengan skor 2-4 pada saat itu. Dan selanjutnya kita hanya menang tipis 1-0 berkat gol Matrikardi di awal-awal pertandingan dan tidak ada gol tambahan di sisa pertandingan, dan itu
Alhamdulillah bisa kita dapatkan gol cepat itu ya cuy. Dan terakhir, kemenangan tentu juga tidak mudah didapatkan dari Persija Jakarta di pertandingan terakhir, di mana kita kebobolan lebih awal dan tentunya tampil di depan pendukung Persija Jakarta waktu itu ya cuy. Di mana setelah kebobolan itu tim bisa menjaga ritme dan akhirnya mampu melesakkan 2 gol melalui Adam Alis. Dan alhamdulillahnya kita bisa memenangkan pertandingan ya cuy. Dan bukan hanya itu cuy, ada banyak drama lah setelah pertandingan tersebut. Dan gue tidak akan membahas dan hanya akan fokus membahas persiapan tim kebanggaan kita ya cuy, untuk menghadapi laga selanjutnya yaitu melawan PSM Makassar. Sebetulnya mereka itu juga tidak dalam tren positif ya cuy, dimana mereka sebetulnya tampil angin-anginan ya di musim ini, dimana dalam 5 pertandingan terakhir mereka itu hanya mampu mengantongi 2 kemenangan dan 3 kekalahan ya cuy. Jadi dengan demikian kita pun sebetulnya punya harapan untuk memenangkan pertandingan besok cuy, melawan PSM Makassar. Akan tetapi cuy, secara head to head dalam 5 pertandingan terakhir kita melawan PSM, kita mengantongi 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 kekalahan. Yang artinya kita tidak dominan-dominan amat melawan PSM Makassar. Nah, ini lebih parah lagi cuy, kalau misalkan kita melihat lawatan kita ke kandang PSM. Ini lebih parah cuy, karena 5 kali lawatan kita ke kandang PSM Makassar, baik itu di Makassar dimainkan atau di Parepare, kita hanya memenangkan 1 pertandingan saja cuy. Tidak salah dengar, kita hanya bisa memenangkan 1 pertandingan saja dalam lawatan kita ke kandang PSM Makassar. Dan itu pun kemenangan kita yang terakhir kali itu kita dapatkan di tahun 2022 cuy. Yang artinya sudah 4 tahun lalu kita menang nih. Dari segi skuad pun ini sudah jauh berbeda. Kita memenangkan pertandingan waktu itu dengan skor 2-0 atau 0-2 ya. Akan tetapi sisanya 1 hasil imbang dengan skor 0-0 dan 3 lainnya itu berakhir dengan kekalahan. Bukan hanya itu saja cuy, kekalahan yang kita dapatkan di kandang PSM Makassar itu 3-tiganya ini skornya mencolok semua. Artinya kita dibantai di kandang PSM cuy. Di musim lalu saja yang berakhir dengan skor 0-0, tapi sisanya skornya itu 3-1, 4-2 dan juga 5-1 cuy. Ini artinya kita kesulitan melawan PSM Makassar di kandangnya. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah. Akan tetapi bukan berarti kita tidak punya peluang sama sekali. Peluang itu sangat terbuka di pertandingan ini, mengingat kondisi PSM Makassar musim ini itu sedang dalam angin-anginan cuy. Jadi tidak konsisten dalam 1 musim penuh. Nah, inilah yang menjadi modal yang bisa kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan tim bisa memanfaatkan kondisi ini. Di pertandingan lainnya, Borneo FC akan menghadapi Persijap Jepara di kandangnya, di mana Borneo FC sedang dalam tren sangat positif, di mana 5 pertandingan terakhirnya tanpa kalah cuy. Di sisi lain Persijap Jepara mengalami 2 kekalahan dan 3 kemenangan ya cuy. Yang artinya Persijap Jepara pun tidak terlalu buruk-buruk amat untuk menghadapi Borneo FC. Hanya saja gue tidak ingin terlalu berharap kepada Persijap Jepara untuk mengalahkan Borneo FC. Karena dari segi statistik semuanya pun memihak kepada Borneo FC cuy. Dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya kebobolan 3 gol dan berhasil melesakkan 10 gol cuy. Dan pemainnya pun semua pada on fire, entah itu Juan Fiap, Mariano Peralta, Nadeo di bawah Mister Gawang, ampun dah. Semuanya on fire cuy, semuanya dalam kondisi top perform. Dan itulah mengapa gue tidak ingin berharap kepada Persijap Jepara untuk menjungkal Borneo FC. Satu-satunya harapan kita adalah bergantung pada hasil kita sendiri ya cuy. Yang artinya kita harus memenangkan pertandingan di Makassar dan juga memenangkan pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara di depan puluhan ribu bobotoh yang akan merayakan gelar juara yang ketiga kalinya secara beruntun di GBLA cuy. Jujur walaupun gue asli putra daerah Sulawesi Selatan, gue mendukung penuh Persib Bandung, bukan hanya di musim ini ya cuy. Gue sudah belasan tahun mendukung Persib Bandung, dimana mood itu tergantung dari hasil yang didapatkan Persib Bandung setiap minggunya ya cuy. Barangkali itu saja untuk video kali ini ya cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.